Selamat datang pada tutorial penggunaan aplikasi pembukuan atau pencatatan keuangan dengan menggunakan aplikasi teman bisnis. Pertama, menginstal aplikasi teman bisnis melalui Play Store yang telah tersedia di masing-masing ponsel. Setelah itu kita klik install dan tunggu hingga penginstalan atau download aplikasi teman bisnis ini telah selesai. Oke, kalau sudah seperti ini, aplikasi teman bisnis sudah bisa digunakan. Tahap kedua yaitu membuka aplikasi teman bisnis. Aplikasi teman bisnis ini digunakan untuk membantu dalam mencatat transaksi keuangan yang terjadi, membuat laporan keuangan juga, mencatat transaksi utang piutang yang terjadi, dan mengelola stok persediaan. Dan yang selanjutnya adalah masuk atau login aplikasi menggunakan email. Biasanya di ponsel sudah otomatis terdaftar email masing-masing. Jadi diklik masuk dengan Google, kemudian pilih akun email mana yang akan digunakan sebagai akun teman bisnis. Dan tunggu hingga login telah selesai dilakukan. Tahap ketiga adalah melakukan registrasi akun. Pertama, mengisi nama bisnis atau usaha, misalkan Belidong. Nama bisnis ini disesuaikan dengan nama masing-masing usaha. Kedua, mengisi jenis bisnis. Karena menyesuaikan UMKM yang ada adalah gula semut, sehingga saya isi jenis bisnisnya adalah produksi. Ketiga, mengisi kategori bisnis. Dicari sekiranya yang cocok dengan produksi gula semut. Karena tidak ada, jadi bisa dipilih lainnya dan ditulis sendiri gula semut. Terakhir, mengisi tempat asal kota atau kabupaten. Di sini saya isi Kebumen. Kemudian, klik simpan jika sudah dipastikan pengisian yang dilakukan sudah benar. Tahapan keempat adalah menentukan tanggal awal mulai pengelolaan keuangan bisnis dan jumlah modal awal. Misalkan di sini saya pilih untuk tanggalnya itu adalah 28 Juli 2021. Kemudian untuk modal awalnya akan saya isi sekitar misalkan 10 juta rupiah. Lalu ini mengisi kode admin sesuai dengan keinginan masing-masing. Di sini saya isi angka bebas sebagai contoh. Kemudian isi lagi kode sebelumnya. Untuk konfirmasi kode admin, bisa diklik ikon mata sebelah kanan untuk melihat dan memastikan kode admin dengan benar. Apabila sudah selesai, lalu klik simpan. Dan ini adalah review data sebelumnya. Apabila sudah benar, kemudian klik simpan, dan jika ada yang ingin diubah, maka klik ubah data. Karena sudah dirasa benar, maka langsung klik simpan. Klik OK. Ini kita klik lewati saja. Dan ini adalah sekilas informasi terkait penggunaan aplikasi. Klik tombol hijau untuk mencatat transaksi, jumlah saldo tunai dimiliki, total arus kas dan laba rugi juga bisa dilihat, dan memantau transaksi keuangan yang masuk dan keluar. Ini kita klik X saja. Berikut adalah tampilan transaksi keuangan yang terjadi. Di sini tertulis modal atau kas awal sebesar 10 juta. Kemudian klik 3 garis pojok kiri atas. Ini adalah menu aplikasi. Ada transaksi, laporan piutang dan utang, persediaan, kontak bisnis, artikel, dan yang lainnya. Klik profil bisnis. Ini kita klik OK saja. Bisa kita lihat nama bisnis yaitu Belidong, produksi gula semut, tempat di Kebumen, jumlah transaksi 1 berupa modal, saldo awal dan hari ini juga masih 10 juta rupiah.
Kemudian nama kotak itu ada nama pemilik, rekening juga bisa diisi, ada nama email juga. Kita kembali ke menu awal transaksi. Di sini bisa kita lihat ada arus kas dan laba rugi. Kita klik bagian arus kas, ada saldo awal 10 juta rupiah, kemudian baru ada pemasukan sebesar 10 juta rupiah berupa modal awal dan belum ada pengeluaran karena belum ada transaksi yang terjadi. Bisa kita klik detail untuk melihat lebih rinci bagian dari laporan arus kas ini. Ini adalah detail pemasukan. Dan dari detail pengeluarannya belum ada. Bagian pojok kanan atas bisa kita ganti bulanan, kuartal, semester, atau tahunan. Kurun waktunya coba diklik kuartal, dan ini adalah tampilan arus kas dalam kurun waktu kuartal. Ini jika kurun waktu semester. Dan ini adalah tampilan dalam kurun waktu tahunan. Selanjutnya, klik laba rugi. Belum ada laporan laba rugi. Oleh karena itu, kita akan menambah transaksi keuangan dengan mengklik tambah di bagian pojok kanan bawah. Ini adalah tampilan ketika akan menambah transaksi. Terdapat tanggal transaksi, dipilih sesuai dengan terjadinya transaksi. Kemudian memilih kategori transaksi. Terdapat dua kategori, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Untuk pemasukan sendiri, terdapat penjualan, pendapatan jasa, komisi atau fee, pendapatan lain-lain, penerimaan piutang, modal, hibah, dan pinjaman. Sementara itu, untuk kategori pengeluaran, terdapat pembelian persediaan, pembelian bahan baku, biaya kemasan, beban ongkos kirim, beban iklan, beban gaji pegawai, beban gedung, beban lain-lain, perlengkapan, peralatan, investasi, pembayaran utang, pengeluaran pribadi, dan sedekah. Fitur yang diberikan juga bisa dibilang cukup lengkap dari sisi pengeluaran dan sisi pemasukannya. Baik, selanjutnya akan mencoba untuk mencatat transaksi dengan mengklik tambah pojok kanan bawah, klik tanggal transaksi, pilih tanggal sesuai tanggal terjadinya transaksi, misalkan tanggal 28 Juli, pilih kategori bisnis, misalkan di sini dipilih pengeluaran untuk peralatan. Kemudian, isi misalkan pengeluarannya sebesar Rp500.000. Untuk catatan, ditulis untuk penggunaan peralatan memasak. Metode pembayaran bisa tunai ataupun non-tunai. Misalkan di sini kita pilih tunai, lalu klik simpan. Kemudian klik arus kas. Dan berikut adalah tampilan ketika adanya pengeluaran untuk pembelian peralatan yang mana kas menjadi sebesar Rp9.500.000. Dan berikut adalah tampilan untuk bulan Juli 2021. Jadi ada transaksi modal awal, kemudian pengeluaran untuk peralatan memasak. Kemudian bagaimana apabila terdapat kesalahan dalam mencatat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara klik peralatan memasak, kemudian klik ikon tempat sampah pada pojok kanan atas dan klik hapus. Transaksi sudah terhapus dan kas menjadi kembali Rp10 juta. Kemudian dilakukan koreksi dengan mencatat transaksi sesuai dengan tanggal yang benar. Tahapannya masih sama seperti sebelumnya dengan mengklik tombol tambah, kemudian memilih tanggal terjadinya transaksi. Di sini kita pilih tanggal 2 Agustus. Memilih kategori pengeluaran peralatan sebesar Rp500.000 untuk membeli peralatan memasak. Metode pembayaran yang dipilih pun tunai dan simpan. Bisa kita lihat di sini per Agustus 2021 ada transaksi pembelian peralatan Rp500.000.
Lalu kita lihat bagian arus kas bulan Agustus, terdapat pengeluaran sebesar 500.000. Dan ini adalah detail pengeluaran untuk peralatan. Kemudian untuk bagian laba rugi masih kosong karena pembelian peralatan bukan transaksi yang mempengaruhi laporan laba rugi, sehingga kita akan menambah transaksi yang akan mempengaruhi laporan laba rugi. Kita pilih tanggal, misalkan tanggal 3 Agustus. Kategorinya pembelian bahan baku. Misalkan diisi sebesar 2 juta rupiah. Metode pembayaran kita pilih tunai, kemudian klik simpan. Kemudian kita lihat bagian arus kasnya. Untuk Agustus bertambah pengeluaran 2 juta sehingga menjadi 2,5 juta dan pemasukannya belum ada. Dalam kurun waktu tahunan pemasukan 10 juta, pengeluaran 2,5 juta dengan sisa saldo 7,5 juta rupiah. Laba rugi untuk Agustus baru ada biaya sebesar 2 juta berupa pembelian bahan baku. Ini untuk laba rugi per tahunan, sama baru ada biaya 2 juta rupiah juga. Selanjutnya adalah mencatat stok persediaan. Klik bar menu, kemudian pilih menu persediaan. Di sini bisa dilihat masih belum terdapat stok persediaan, kemudian akan kita tambahkan. Tulis nama barang, misalkan gula semut. Untuk jumlah kita buat satuan kilogram, kemudian misalkan jumlahnya 10 kilogram. Kode barang bisa diubah, bisa juga seperti ini. Kemudian deskripsinya rasa original. Bisa dipilih warna untuk membedakan tiap stok. Ada banyak pilihan warna, misalkan dipilih warna merah. Apabila sudah dirasa benar, kemudian klik simpan. Dan ini merupakan stok persediaan gula semut. Di menu persediaan ada sebesar 10 kg. Selanjutnya akan membuat transaksi penjualan. Untuk tanggalnya misalkan 9 Agustus, kemudian kategorinya adalah penjualan, nama barang yang akan dijual, misalkan gula semut yang tadi kita jual seharga 40.000 per kilogram, jumlah yang akan dijual 10 kilogram. Metode pembayaran bisa tunai atau non tunai, kali ini akan mencoba non tunai. Jatuh temponya kita buat seminggu dari tanggal penjualan, yaitu 16 Agustus. Kemudian untuk kontak bisnis jangan lupa diisi. Klik tambah, kemudian isi nama. Misalkan saya isi Bayu namanya. Kemudian nomor handphone dari pembeli kita tulis. Bisa juga diisi alamat dan keterangan, namun ini adalah opsional. Kemudian klik simpan. Klik simpan lagi. Setelah itu klik 3 bar menu, kemudian pilih piutang. Dan ini adalah piutang sebesar 400.000 dari penjualan tadi. Untuk laporan laba rugi bulan Agustus 2021, pendapatan bertambah 400.000 sehingga laba atau rugi pun berubah. Untuk arus kas bulan Agustus masih belum ada pemasukan yang masuk karena penjualan yang tadi bersifat piutang. Piutang yang tadi kita buka lagi menunya, kemudian klik terima seluruhnya tanggal 12 Agustus. Kemudian klik ya, dan sudah tidak ada lagi piutang.
Masuk ke menu transaksi, kemudian klik arus kas. Pada bulan Agustus 2021 sudah berubah dengan adanya pemasukan 400.000 karena kas dari penjualan sudah diterima, sehingga total pemasukan per tahunan adalah Rp10.400.000 dari modal dan penerimaan piutang. Selanjutnya akan mengecek persediaan karena sebelumnya sudah dilakukan penjualan sehingga stok persediaan akan berkurang. Klik gula semut dan bisa kita lihat stok persediaan 10 kg gula semut berkurang seharga Rp400.000. Selanjutnya cek menu lain yang tersedia yaitu kontak bisnis. Jadi di sini bisa disimpan kontak yang sekiranya berhubungan dengan usaha, bisa supplier, pembeli, penjual, dan lainnya. Contohnya kita akan menambah kontak, nama ditulis, kemudian nomor handphone, alamat dan keterangan, namun ini bersifat tidak wajib, dan klik simpan. Dan ini adalah kontak bisnis yang tadi kita sudah simpan. Tambah transaksi lagi, misalkan tanggal 11 Agustus melakukan penjualan, tapi kali ini sifatnya tunai. Dengan harga yang sama, Rp40.000 untuk 1 kilogram. Kontak bisnis jangan lupa diisi menggunakan kontak bisnis yang sudah disimpan sebelumnya. Metode pembayaran tunai dan klik simpan. Transaksi bertambah adanya penjualan tunai sebesar Rp40.000 di laporan laba rugi. Kemudian pada laporan arus kas bertambah pemasukan Rp40.000 pada Agustus. Selanjutnya yaitu transaksi kasus utang. Misalkan di sini dipilih tanggal 4 Agustus. Kategorinya untuk pengeluaran pembelian perlengkapan. Misalkan pembelian perlengkapan ini pengeluarannya sebesar Rp100.000 dan catatannya diisi untuk pembelian perlengkapan, pembuatan gula semut. Bisa juga apabila ingin lebih dirinci pembeliannya apa saja. Dan pembayarannya metode non tunai. Kita pilih tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 11 Agustus. Klik OK. Lalu jangan lupa untuk kontak bisnis juga diisi karena ini wajib ketika transaksi. Caranya sama, yaitu dengan menambah tulis nama kontaknya dan nomor handphone. Untuk nama dan nomor handphone ini wajib diisi, sedangkan alamat dan keterangan itu tidak wajib. Dan klik simpan. Apabila sudah, kita simpan transaksi. Setelah itu kita akan buka menu untuk melihat utang dan ada sebesar Rp100.000. Kemudian buka menu transaksi untuk melihat laporan laba rugi per bulan Agustus 2021. Setelah itu buka laporan arus kas, namun masih tetap pengeluarannya karena pembelian ini bersifat utang sehingga belum mempengaruhi dari laporan arus kasnya. Oleh karena itu, kita buka kembali menu utang dan klik tombol bayar. Kita akan coba pilih bayar sebagian. Misalkan tanggal bayarnya adalah tanggal 6 Agustus, yaitu sebesar setengahnya Rp50.000, dan klik bayar utang. Dan bisa kita lihat sisa utangnya masih Rp50.000 di sini, sudah dibayar 50%. Kemudian kita klik menu transaksi lagi untuk melihat laporan laba rugi. Di laba rugi tetap karena tidak terpengaruh dengan transaksi pembelian peralatan ini. Namun untuk laporan arus kasnya itu berpengaruh, yang mana sudah bertambah Rp50.000 di sisi pengeluaran.
Selanjutnya kita melihat menu lain yang tersedia, yaitu ada catatan. Di sini dapat mencatat apapun sebagai pengingat. Misalkan jangan lupa membeli bahan baku untuk gula semut. Kemudian klik tanda checklist di pojok kanan atas dan selesai. Lanjut ke menu yang tersedia di aplikasi ini. Ada menu artikel yang berguna untuk mengupdate beberapa berita dan artikel terkait bisnis untuk menambah pengetahuan terkait bisnis dan usaha. Kemudian kita coba ke menu pengaturan. Di sini kita bisa cek profil bisnis, ubah PIN, reset data, dan yang lainnya. Ini adalah tampilan dari profil bisnis dan dapat juga untuk diedit kembali apabila terdapat perubahan. Kemudian apabila ingin mengubah PIN, ini adalah caranya. Gunakan supaya data keuangan juga lebih aman. Selain itu juga ada fitur layanan dan fitur login. Kita akan coba klik keluar dari aplikasi ini. Kemudian juga jika ingin login kembali, bisa klik alamat email dan kata sandi atau bisa melalui Google. Sekian penjelasan tutorial dari penggunaan aplikasi pembukuan teman bisnis yang dapat berguna bagi mencatat transaksi keuangan yang terjadi secara simpel dan mudah. Terima kasih dan salam sejahtera.